Ngomong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurdin Santoso dari kelompok 5 dengan materi Talang Sejajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Rifki Al-Fajri. 2, Eka Dimas Alvano. Ketiga, Lugas Rahmawan. Keempat, saya sendiri Muhammad Nurdin Santoso. Kelima, Ika Latvia Widya Pangestika. Dan yang terakhir, Fadilatul Fikri Setia Bahri. Senam merupakan salah satu olahraga yang mempunyai karakteristik gerak dan teknik tersendiri. Untuk itu harus dipelajari dan dilatih secara baik dan intensif. Senam lahir dari Yunani kuno, tepatnya pada abad kelima sebelum Masehi. Semua latihan badan yang dilakukan bangsa Yunani termasuk adat istiadatnya dan untuk kesehatan termasuk senam sedikit demi sedikit. Senam terus berkembang sampai pada abad ke-18. Seorang bangsa Jerman bernama Friedrich Ludwig Jens yang disebut-sebut sebagai bapak senam. Yuk next selanjutnya. Ya, selanjutnya karakteristik senam artistik yang akan dibacakan oleh Rifki Al-Fajri. Kepadanya kami persilakan. Karakteristik senam artistik sama halnya dengan senam lainnya, jenis senam artistik memiliki karakter tersendiri. Karakteristik mendasar dalam senam ini terletak pada usia seorang atlet dan persiapan fisik sebelum melakukan senam. Persiapan fisik seorang dari senam artistik harus mampu berhati-hati menjaga kondisi fisik tubuhnya karena dalam melakukan senam artistik diperlukan persiapan yang prima. Selain karena persaingan yang cukup ketat, juga agar terhindar dari kecelakaan ketika melakukan kompetisi. You next. Aku. Ya, selanjutnya next. Ya, next. Hei, keyboardnya aku ra iso dinggo, Des. Sik. Ya, selanjutnya Lugas Rahmawan yang akan membacakannya. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membaca. 2. Teknis. Persiapan untuk menjadi pesenam yang profesional perlu diawali dengan hadirnya pelatih yang juga selalu mendampingi pesenam dalam melakukan latihan. Pelatih bertugas menguraikan rencana latihan, memberikan masukan beberapa keputusan, dan masih banyak lagi tugas pelatih. 3. Olahragawan. Seorang olahragawan benar-benar harus mempunyai niat dan keinginan yang kuat untuk menjadi seorang atlet senam artistik. Anda harus merelakan waktu yang cukup panjang untuk dapat melakukan latihan. Hal tersebut bertujuan agar tubuh bisa menjadi lebih lentur dan elastis sehingga memudahkan pesenam untuk melakukan berbagai gerakan senam artistik. Next. 4. Latihan dan terapis. Meskipun gerakan senam artistik bisa dikatakan cukup ekstrim, namun secara mendasar senam artistik merupakan jenis senam yang cukup aman karena setiap gerakannya berusaha untuk melawan gravitasi. Ketika melakukan latihan, pesenam harapannya terlebih dahulu melakukan pemanasan. Tujuannya agar ketika melakukan latihan, otot-otot akan lebih lentur dan nyaman. Pelenturan juga sebaiknya dilakukan setelah pesenam melakukan latihan. Seringlah melakukan terapis agar membuat otot tidak tegang dan lebih lentur. Terapis bisa dilakukan secara medis maupun tradisional seperti pijat dan lain sebagainya. 5. Makanan. Makanan juga berperan sangat penting bagi atlet untuk mendukung
Untuk menunjang melakukan latihan, pilihlah makanan yang mengandung banyak serat dan karbohidrat. Hal tersebut bertujuan agar ketika melakukan latihan, Anda bisa kuat dan optimal. Next. Saya kembalikan ke Mas Nurdin. Ya, siap. Selanjutnya, alat-alat senam artistik gimnastik yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Next slide. Peralatan untuk putra 1, lantai, 2, kuda pelana, 3, gelang-gelang, 4, kuda-kuda lompat, 3, palang sejajar, 6, palang tunggal. Peralatan untuk putri, kuda-kuda lompat, palang bertingkat, balok keseimbangan, dan juga lantai. Next slide. Kemudian nomor pertandingan artistik putra. 1, lantai, kuda pelana, gelang-gelang, kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Next slide. Ketentuan ukuran palang sejajar yaitu A. Tinggi palang 160 sampai dengan 180 cm. B. Jarak palang 40 cm sampai dengan 55 cm. C. Panjang palang 355 cm. D. Matras tebal 3 cm termasuk sisi kiri dan kanannya. Teknik pegangan. Saat melakukan teknik pegangan pada palang sejajar, kita harus memperhatikan kondisi fisik seperti kekuatan, keseimbangan, dan kelenturan. Sikap yang harus diperhatikan ialah kepala menghadap ke depan, bahu rileks, sisi siku lengan bagian dalam menghadap ke depan, ujung jari kaki dalam keadaan lurus. Ya, next slide. Ya, selanjutnya gerakan kombinasi palang sejajar yang akan dibacakan oleh Fadilatul Fikri. Kepadanya kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, gerakan kombinasi palang sejajar. Gerakan kombinasi merupakan rangkaian gerak senam ketangkasan yang terdiri atas 2 atau lebih gerakan tunggal. Gerakan kombinasi ini biasanya dilakukan secara harmonis, cepat, dan terpadu. Untuk melakukan gerakan kombinasi, khususnya bagi pemula, pesenam harus menguasai 3 macam gerak dasar terlebih dahulu. Gerak dasar tersebut telah dijelaskan sebelumnya: strike arm support, straddle sit, and upper arm support. Selanjutnya, berikut beberapa gerak kombinasi senam ketangkasan palang sejajar. Yang pertama, gerakan diving. Melompatlah ke atas palang sejajar dengan pegangan lengan lurus. Kemudian, turunkan kedua sikut secara perlahan sehingga tubuh ke bawah. Setelah itu, angkatlah tubuh ke posisi awal. B. Gerakan swing. Gerakan swing atau mengayun lengan lurus merupakan gerak yang dilakukan dengan menggayungkan badan ke depan dan ke belakang dengan posisi badan tetap lurus. Sumbu putaran berada pada bahu. Saat melakukan gerakan mengayun ke depan dan ke belakang, posisi badan harus tetap seimbang. C. Gerakan arm walk. Gerakan strike arm walk atau tumpuan dengan lengan lurus merupakan gerakan untuk melatih kekuatan otot-otot bahu dan lengan. Gerakan dilakukan seperti berjalan dengan lengan pada palang sejajar. Saat melakukan gerakan ini, otot menahan berat badan sendiri dengan berjalan menggunakan bagian yang lurus dan pandangan tetap ke depan. Ya, selanjutnya yang akan dibacakan kepadanya kami persilakan. Ayo Iva. D. Mendarat. Mendarat merupakan gerakan akhir dari gerakan-gerakan di atas palang sejajar. Cara mendarat dari palang sejajar terdiri atas beberapa jenis, antara lain: yang pertama, mendarat lewat belakang dari sikap tumbuh lengan lurus. Yang kedua, mendarat lewat depan dari sikap tumbuh lengan lurus. Yang ketiga, mendarat dengan salvo. Ya. Demikian yang dapat kelompok 5 sampaikan dengan materi palang sejajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan teman-teman? Tidak. Oke. Belum. Berhubung Tidak ada, Mas. pertanyaan,
mari kita akhiri diskusi pada pagi hari ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.